Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hendriansyah dengan nomor 205121470 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis komputer. Selanjutnya kita membahas apa itu arti memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Ada beberapa jenis yang perlu diketahui oleh pengguna komputer. Ya, selanjutnya jenis memori komputer ada dua, yaitu satu memori primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan lain-lain. Contoh dari memori primer yaitu antara lain RAM dan ROM. Selanjutnya kita akan membahas memori sekunder yang kedua. Memori sekunder adalah medium ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Contoh dari memori sekunder adalah hard disk dan USB, serta compact disk dan cache termasuk contoh dari memori sekunder. Selanjutnya, contoh dari memori primer dan sekunder seperti penjelasan di PPT ini, yaitu satu RAM. RAM adalah jenis memori yang paling sering digunakan dalam komputer modern. RAM memiliki peran penting dalam mempercepat kinerja sistem dan menyimpan data sementara. Selanjutnya yaitu ROM. ROM berkepanjangan Read Only Memory, yang diartikan jenis memori yang berisi informasi yang tidak dapat diubah. Biasanya digunakan untuk menyimpan instruksi yang digunakan oleh sistem operasi dan program backup. Yang ketiga, selanjutnya yaitu flash memory. Flash memory adalah jenis memori yang digunakan dalam kartu memori seperti USB drive dan beberapa jenis penyimpanan solid state lainnya. Flash memory memiliki keuntungan dalam kecepatan dan daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan hard drive. Selanjutnya, USB. USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Selanjutnya, cache. Cache adalah jenis memori kecil yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh sistem. Ini membantu mempercepat kinerja sistem dengan menyimpan data yang dibutuhkan secara sementara. Selanjutnya, data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU, cache memori juga sering disebut dengan nama memori CPU. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi memori pada komputer. Fungsi memori pada komputer yaitu satu, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke
aritmetik, dan logik atau disebut ALU. Kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Keempat, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Kelima, dapat digunakan untuk membackup data pada komputer. Keenam, menyimpan data multimedia. Biasanya, cara kerja memori komputer merupakan angka binar yang di-encode menjadi urutan yang tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi, gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switches. Ketika perangkat komputer dihidupkan, nanti kontroler memori tentukan basic input-output system atau yang disebut BIOS dari ROM akan memeriksa semua alamat memori. Kenapa hal tersebut dilakukan? Yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi dasar terkait susunan boot, perangkat, penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, RAM akan memuat operating system dari hard disk. Setelah itu, RAM akan membuat operating system dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program bagaimana mestinya. Selain itu, ada fitur-fitur memori komputer. Apa saja sih fitur-fitur memori komputer? Berikut beberapa fitur memori komputer. Yang pertama yaitu lokasi memori. Lokasi memori memiliki fitur menandakan lokasi penempatan memori, yang nantinya apakah memori berada di dalam internal atau di luar atau eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya memori utama, cache, dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalnya USB, disk, CD, tab, dan lain-lain. Fitur selanjutnya yaitu kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau baud. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Selanjutnya, fitur unit transfer. Unit transfer memiliki fitur mengukur kecepatan proses penulisan,
dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran Word. Sementara pada eksternal memori transfer, data tidak akan sama dengan Word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal tersebut, unit transfer memiliki eksternal bentuk blok. Fitur selanjutnya yaitu metode akses. Fitur metode akses mencakup cara perangkat menulis dan membaca memori. Beberapa arti metode akses yaitu antaranya: satu, Associative Access Method merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Kedua, Direct Memory Address merupakan metode akses yang menggunakan data dapat diambil secara langsung dari main memori oleh perangkat input atau output. Yang ketiga, Random Access Method merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Yang terakhir yaitu Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Methods. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Fitur selanjutnya pada memori komputer yaitu kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian, yaitu transfer rate, memory size, time, access time. Transfer rate merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Memory cycle time, total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Ketiga, access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Fitur selanjutnya yaitu sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori. Bisa disebut sebagai volatile dan non-volatile memory. Memori volatile memerlukan daya untuk menyimpan data, seperti contohnya yaitu RAM. Sedangkan memori non-volatile menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya adalah ROM. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu mengenai jenis-jenis komputer. Dari penjelasan saya, merupakan memori komputer merupakan perangkat keras untuk menyimpan instruksi atau data yang sifatnya sementara maupun permanen. Dalam prosesnya, memori melibatkan sejumlah komponen agar dapat beroperasi dengan normal, misalnya RAM, ROM, dan CPU sebagai mediatornya. Terima kasih telah menonton video penjelasan saya mengenai jenis-jenis komputer, memori komputer. Untuk perhatiannya, saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.